Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, senang rasanya bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online ini dan kita dibersatukan oleh Tuhan di media YouTube ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sudah siap untuk firman Tuhan dibagikan? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan saat ini hamba ingin menyeberangkan firman-Mu. Kiranya urapan Tuhan kami butuhkan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati hamba, berkati para pendengar semuanya. Nyatakan anugerah kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan kami semuanya. Sehingga nyata firman Tuhan yang berkata, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Kristus yang dibagikan bisa menyatakan kuasa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam kuasa nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap diberkati. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita. Anugerah yang besar tetap kita rasakan di tengah-tengah situasi seperti saat-saat seperti ini, tapi tidak menyurutkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasanya mujizatnya masih ada, bahwasanya penyertaannya masih ada. Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang memberkati, Dia Tuhan yang tetap sama, yang peduli dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dan sama-sama kita akan diperdengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Haleluya. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 6 dan judul khotbah hari ini adalah God supply for every your need. Ya, berkat Tuhan, suplai daripada Tuhan di dalam setiap areal kebutuhan kita. Baik kebutuhan jasmani, baik kebutuhan mental kita, baik kebutuhan fisik kita, baik kebutuhan akan finansial kita, juga kebutuhan rohani kita. Kita akan melihat cara kerja Tuhan di dalam firman-Nya, bagaimana Dia memberkati umat-umatnya. Yohanes pasal 6. Saya mengajak kita semuanya yang di rumah juga membuka Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat pertama berkata seperti ini. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ada kata sesudah itu. Yohanes pasal 6 ditulis setelah Yohanes pasal 5. Di dalam Yohanes pasal 5 diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seseorang yang secara potensi sudah tidak ada sama sekali karena lumpuh. Dan Tuhan hadir di sana. Selama 38 tahun orang ini tidak produktif di dalam kehidupannya, tetapi hari itu pemulihan daripada Tuhan nyata karena Yesus sang penyembuh itu hadir dalam kehidupannya. Sesudah peristiwa kesembuhan itu, 6 ayat 1-nya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang ketiga dan ayat yang ke-4 ya selanjutnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Saya lanjutkan saja terus ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" 10. Dan Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya."
Selanjutnya, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga, dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Selanjutnya, dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kita yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang peduli terhadap kehidupan kita. Selain Dia peduli terhadap suasana hati kita, Dia juga peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Tuhan tidak bisa melihat anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, orang yang mengiringi Dia kelaparan. Tuhan hadir untuk memberkati. Dan saat Yesus Kristus melihat kebutuhan daripada jemaat-jemaatnya itu, Dia berkata kepada Filipus, kita balik ya. Dia berkata kepada Filipus, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan? Hal itu dikatakan untuk mencobai Dia. Saudara, setiap kali Yesus bertanya, pastikan saudara sekalian dikasih, ada sesuatu di sana. Sebetulnya Tuhan ingin melihat letak di mana kita menaruh kepercayaan, di mana kita menaruh iman kita. Bukan di toko roti, bukan di pabrik makanan, bukan di restoran, ketersediaan itu. Sebetulnya ketersediaan itu, Yesus hanya mengetes saja. Ketersediaan itu ada di dalam tangannya. Ada di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia bertanya kepada Filipus, Filipus lupa dengan siapa dia berhadapan ini. Dia tidak ingat bahwa yang ada di hadapannya selain dia adalah dalam tubuh jasmani manusia, tetapi dia juga adalah Sang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Yesus hanya sekedar mengetes Filipus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Mereka siapa saudara? Mereka ini ada jumlahnya 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk istri-istrinya, belum termasuk anak-anaknya. Jika kalau dikolektifkan, kalau diakumulasikan, mungkin lebih daripada 15.000. Mungkin 20.000 orang di sana. Tetapi Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar, 200 kali 100.000 hampir 20 juta ya, tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bagaimana mungkin ada seseorang berkata kecil padahal di hadapannya adalah Tuhan yang maha besar. Saudara, Filipus melihat banyaknya kebutuhan. Filipus melihat banyaknya tuntutan dalam pelayanannya. Dia tidak melihat bahwa sebetulnya yang Tuhan mau adalah melihat kepada suplai yang ada di tangan Tuhan. Bukan melihat banyaknya kebutuhan. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini hal-hal yang terjadi dalam kita sebagai manusia. Seringkali kita melihat tuntutan. Seringkali kita melihat kebutuhan. Seringkali kita melihat keperluan-keperluan yang harus dipenuhi. Dan itu menekan kita. Dan itu membuat kita stres. Coba
saudara yang dikasihi Tuhan, kita beralih daripada banyaknya kebutuhan. Ya memang kita sebagai manusia diperhadapkan banyak sekali kebutuhan. Tetapi jangan lupa, Sang pensuplai itu ada di dekat kita. Ada bersama-sama dengan kita. Filipus gagal melihat itu. Sekarang kita melihat Andreas, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak. Anak yang dimaksud di sini bahasa aslinya little boy, ya, little boy. Seorang anak. Saudara perlu paham ya, kalau seorang anak berarti bekal bawaan makanannya ya terbatas, sedikit, hanya mencukupi kebutuhan anak kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dalam bahasa Inggris, 2 small fish. 2 ikan kecil. Maybe mungkin ikan sarden yang kecil. 2 ikan kecil. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, di sini juga Andreas ternyata gagal melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mensuplai kebutuhan, karena yang dia lihat fokusnya kalau tadi Filipus memfokuskan dirinya kepada banyaknya kebutuhan, tetapi Andreas melihat 5 roti dan 2 ikan kecil. Andreas melihat sedikitnya ketersediaan. Filipus melihat banyaknya orang. Andreas melihat 5 roti 2 ikan. Dua-duanya tidak melihat Yesus Kristus yang berdiri di dekat dia. 2 hal ini, yaitu gagalnya membuat kita gagal melihat Tuhan di dalam pensuplaiannya dalam kehidupan kita. 1, banyaknya kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang kedua, sedikitnya ketersediaan yang kita penuhi. Mungkin anak-anak muda berkata, anak-anak muda yang sedang memulai karir, halo kalian-kalian semuanya, yang sedang memulai menapaki, menjajaki dunia karir kalian. Mungkin kalian melihat, waduh, banyaknya tuntutan, banyaknya target. Sementara edukasiku terbatas, aku lulusan hanya sekedar SMA. Aku tidak memiliki sertifikat pendidikan. Aku tidak memiliki hal-hal experience, pengalaman kerja, terlalu sedikit melihat kebutuhan-kebutuhan, tuntutan-tuntutan, dunia karir, dunia kerja. Ingat anak-anak muda, ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia yang bisa melipat kali gandakan potensi-potensi, talenta-talentamu. Dia yang bisa memberikan hikmat, mensuplai hikmat dengan anugerah yang besar dalam kehidupanmu, yang membuat engkau berhasil di dalam setiap apapun yang engkau kerjakan. Ada Tuhan di sana. Seringkali kita juga orang tua melihat saat-saat ini seperti ini ya, ketersediaan sedikit. Ekonomi mulai terkontraksi dan sedikit yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah melihat rekening di bank mulai menipis sedikit. Ingat saudara dikasih Tuhan, janda Sarfat hanya punya segenggam tepung, hanya sedikit minyak, dan itu di tangan Tuhan Sang Pensuplai dijadikan banyak dan dibuat menjadi kontinu. Mereka tidak kekurangan selama menghadapi masa-masa kelaparan. Saudara, bukan terletak di banyaknya atau sedikitnya. Ini ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Menarik, saya akan mengulang pembacaan kita tadi ya. Saudara, tadi
Yesus Alkitab, kitab Yohanes khususnya menyinggung ya. Ada satu ayat yang dia selipkan di sana yang sepertinya bagi kita apa hubungannya, tetapi itu menjadi sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang keempat. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Sebelum miracle, sebelum mujizat 5 roti 2 ikan kecil tadi dijadikan banyak oleh Tuhan, Alkitab Yohanes mencatat dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, hikmat daripada Roh Kudus, dia mencatat dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. What is Paskah? Apa itu Paskah, saudara yang dikasihi Tuhan? Paskah adalah hari raya bagi orang Yahudi. Merayakan pembebasan mereka, kemerdekaan mereka dari kungkungan perbudakan di tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir. Hari Paskah adalah hari di mana mereka menikmati. Saya katakan, mereka menikmati anak domba. Ini menjadi dasar, saudara. Sebelum miracle terjadi, saya katakan, nikmatilah anak domba Allah. Nikmatilah tubuhnya, nikmatilah karyanya, nikmatilah apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib sana. Dia adalah domba Allah bagi kita. Kenapa Yohanes mencatat Paskah? Karena memang kitab Yohanes berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil Yohanes ini adalah menerangkan Yesus sebagai domba Allah. Yesus the divine gospel ya. Yesus sebagai dombanya Allah. Di dalam kitab Yohanes juga, Injil Yohanes juga kita bisa menemukan ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Hey, look, behold the Lamb of God." Lihatlah anak domba Allah. Saudara, jangan lupakan karya anak domba Allah di atas kayu salib. Sebelum kita menikmati itu semuanya, pondasinya, ini basicnya adalah karya yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Saya lanjutkan, saudara dikasih Tuhan. Iya, menarik ya. Ketika Andreas dan Filipus, mereka tidak bisa melihat Tuhan pensuplai dalam kehidupan mereka, Yesus hadir di sana. Yesus menerima 5 roti 2 ikan tadi. Ingat saudara, apa yang kecil di tangan Tuhan bisa dimultiplikasikan oleh Tuhan. Lalu Yesus, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Namun ayat sebelumnya saya akan bahas dulu ayat 10-nya ya. Kata Yesus, perhatikan ya saudara, ini ayat 10 ini berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Saudara, sebelum kita menikmati mujizat, sebelum kita menikmati penyediaan daripada Tuhan, Tuhan mau duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, sebagai seorang leader, seorang pemimpin, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika engkau mendidik anak-anakmu, jadilah contoh terlebih dahulu. Ya. Kenapa Yesus berkata, "Suruhlah mereka duduk"? Posisi Yesus pada waktu itu di mana? Lihat ayat yang sebelumnya tadi. Yesus naik ke atas gunung dan Yesus duduk, diikuti murid-muridnya duduk. Dan Yesus di ayat 10 ini berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Kenapa? Karena memang mereka lalu lalang. Mereka sibuk dengan pemikirannya sendiri-sendiri.
Tetapi Yesus berkata, sit down. Dan di situ, adapun di situ tempat itu banyak rumput. Karena memang waktu itu biasanya hari-hari raya adalah hari-hari musim semi di Israel. Jadi mereka banyak rumput, mereka duduk. Ini mengingatkan kita, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkannya rest. Di mana saudara? Di atas, di padang rumput yang hijau. Yesus meminta setiap kita, jangan terlalu panik. Duduk. Jangan terlalu ribet dengan pemikiran-pemikiran kita. Duduk dan pandang Allah Sang Jehovah Jireh yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Duduk. Selanjutnya ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Haleluya. Dia Tuhan, Allah Sang Kreator alam semesta ini, mengucap syukur. Mengucap syukur untuk hal apa, saudara? Mengucap syukur untuk 5 roti, 2 ikan. Padahal yang dibutuhkan banyak. Tetapi Yesus mengucap syukur untuk 5 roti, 2 ikan. Kadang-kadang kita sebagai manusia lupa untuk mengucap syukur yang sedikit. Kadang-kadang kita justru yang sedikit itu membuat kita stres. Yang sedikit itu membuat kita tertekan. Tetapi Tuhan ajarkan, ingat ya, ini Sang Pencipta alam semesta. Dia seharusnya bisa, nggak usah mengucap syukur juga bisa. Tetapi Dia ingin mengajar kepada kita, sebelum menerima mujizat, jangan lupakan mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Untuk yang sedikit ini. Saudara, begini, kadang-kadang kita lupa. Contohnya seperti ini, ketika jari kita atau kuku jari kita, ada terluka sedikit. Dan kita fokuskan terluka itu, entah sisip, entah apa, entah terluka di jari kita. Kita lupa, katakanlah ini 1% yang luka. Tetapi kita lupa 99% yang sehat. Manusia kadang-kadang tertarik untuk memperhatikan yang sedikit dan melupakan untuk mengucap syukur yang banyak. Yesus yang sedikit ini diucapi syukur dan mujizat terjadi. Yesus sebelum membangkitkan Lazarus, dia juga, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Selanjutnya peristiwa kebangkitan daripada Lazarus, mujizat terjadi. Mengucap syukurlah saudara, walaupun hari-hari ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin. Oh, kemarin rame tokoku Pak Pendeta, hari ini turun. Omsetnya tinggal berapa? 30%. Omsetnya tinggal 40%. Mengucap syukur. Dan lihatlah, jangan hanya melihat yang sedikit dan jangan hanya melihat kebutuhannya banyak, tetapi pandanglah kepada Yesus Kristus yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Saya lanjutkan. Lalu Yesus mengambil roti, ayat 12. Dan sesudah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan itu. Tapi sebelumnya saya mengulang ayat 11 tadi ya. Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya, posisinya apa tadi? Duduk di situ. Duduk itu adalah positioning daripada berkat Tuhan. Rest itu posisi untuk menerima berkat Tuhan. Bukan kalang kabut kesana kemari, tidak. Tetapi rest, tenang di hadapan Tuhan. Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikiannya dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jangan lupa, ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebanyak yang mereka kehendaki. Haleluya. Sebanyak apa Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu?
Alkitab berkata, up to you. Silahkan saudara, ketika mereka mengambil, oh aku mau 2 ketul, baru aku kenyang. Silahkan. Aku ambil 3 ketul ya, baru aku kenyang. Silahkan. Sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, kita diajar untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Alkitab ini juga mengajar, sebanyak yang mereka kehendaki, sebanyak yang saudara kehendaki. Saudara ingin menerima 5, berdoalah 5. Saudara ingin menerima 10, berdoalah 10. Sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, setelah mereka satisfy, kenyang, terpuaskan dalam hadirat Tuhan, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Dalam bahasa Inggris, supaya yang tidak ada loss. Inilah Injil yang tidak membiarkan sedikit pun loss, hilang ataupun terbuang. Tuhan kita, Tuhan yang peduli kepada kita semuanya, berbicara tentang mengumpulkan basket atau apa tadi yang disebut bakul. Pemikiran kita saat-saat ini ya, kita berpikiran kalau bakul itu seperti keranjang yang besar yang ada di pasar-pasar itu, keranjang sayur, keranjang buah, seperti itu ya saudara. Keranjang itu di dalam konteksnya itu ada 2 ya, dalam bahasa aslinya. Memang keranjang besar ada, dan juga ada keranjang yang dibawa untuk piknik, untuk tamasya. Yang biasa kita, kalau di sini kita isikan buah-buahan, ada pisang, ada apel, ada keranjang di meja makan kita. Keranjang itu saudara. Dan Alkitab yang dimaksud di sini bakul itu bakul yang itu. Bakul yang ya hand basket. Bakul yang ada di tangan. Dan ini biasanya memang orang-orang Yahudi pada zamannya suka membawa kalau bepergian kemana-mana ya, karena mereka suka membawa bekal, bawa roti, bawa ikan, ya ditaruh di sana. Sama seperti kita kalau kemana-mana, mungkin saat-saat ini kita bawa Tupperware, entah rantang, sama seperti itu. Dan Yesus berkata setelah itu kumpulkan. Dan mendapat 12 bakul. 12 hand basket. Saudara, ketika murid-muridnya ini membagi-bagikan. Mungkin si Simon berkata dalam hatinya, ya ini aku ngelayani bagi-bagi, nanti bagianku yang mana ini? Ataupun si Filipus juga berkata, iya kita cuma bagi-bagi doang, bagian kita mana ini? Saudara, apapun yang pelayananmu di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan tidak membiarkannya terlalui. Ya, 12 bakul hand bucket ini adalah untuk 12 muridnya yang melayani. Jadi saudara, sangat cukup sekali, lebih daripada cukup untuk 1 orang. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang suka berhutang. Apapun yang kita serahkan di hadapan Tuhan, Tuhan multiplikasikan. Entah itu tenaga saudara, entah itu pemikiran saudara, entah itu waktu saudara, entah itu dana saudara, isi kantong saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mau berhutang. Dia pada waktu memakai kapalnya Simon Petrus, yang Alkitab katakan semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Ketika Yesus memakai perahu Petrus, Yesus tidak mau gratis. Yesus menyuruh Petrus, ayo kita ke tempat yang dalam dan kita akan mengambil ikan. Dan di sana didapat ikan yang banyak sampai penuh, sampai Alkitab berkata dalam bahasa Inggris itu swing, artinya kapalnya mau tenggelam. Ingat, Tuhan akan memultiplikasikan apapun yang kita berikan kepadanya. Ya, saudara, menarik di ayat ini ya.
saya ajak baca peristiwa yang sama ini ditinjau dari kitab Markus. Markus 6 ayat 41. Markus 6:41 berkata seperti ini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, yaitu mengucap syukur tadi. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata memberikannya, give, ini adalah kata dalam format definitive tense. Artinya ini, keep giving, keep giving, keep giving. Mujizat multiplikasi itu letaknya di tangan Yesus Kristus. Yesus Kristus posisinya keep giving, keep giving. Terus memberi, terus memberi. Murid-muridnya menerima dari Yesus. Murid-muridnya membagi kepada orang-orang. Kosong dong. Habis dong setelah dibagi. Dia datang lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap ada. Tetap tersedia di tangan Tuhan Yesus Kristus. Keep giving, keep giving. Sesuatu yang dibagi justru berkali lipat. Ini ekonomi dunia tidak bisa menerangkan. Dibagi justru berkali lipat. Dikurangi justru bertambah. Ini hanya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, kalian semuanya juga, ketika engkau di tangan Tuhan Yesus Kristus, engkau bukanlah orang yang kurang, tetapi justru bertambah-tambah. Ketika engkau menyerahkan masa mudamu di hadapan Tuhan, engkau bukan orang yang kurang, tapi justru bertambah-tambah. Dia Tuhan yang keep giving, keep giving, keep giving kepada saudara dan saya. Luar biasa bukan? Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan tentang hari esok, bagaimana anakku, bagaimana kuliahnya, bagaimana dana untuk sekolahnya, bagaimana ini dan itu, saudara, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Serahkan di dalam Dia, dan tangannya adalah tangan multiplikasi. Apapun, ketika engkau berkata, sedikit Tuhan, serahkan di tangan Dia. Dan Dia akan melipat kali gandakannya dalam kehidupan kita. Intinya adalah, pandang terus kepada Yesus Kristus. Serahkan hidupmu terus kepadanya. Biarlah kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah bekerja secara supranatural. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang sama, yang bisa bekerja melalui hal-hal supranatural dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir. Kami menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan. Engkaulah yang mensuplai semua kebutuhan kami. Kami mengucap syukur. Kami serahkan semua jemaat-jemaat di tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami semuanya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Ya, saya sekarang mengajak saudara dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita masih tetap ibadah online. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus dalam akhir ibadah ini. Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah atas kami sepanjang minggu ini. Terjadilah anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Terjadilah pelipat kali gandaan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada bakteri, virus apapun yang membuat tubuh kami sakit. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Tidak ada berita-berita kecelakaan. Tidak ada maut apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan. Tidak ada kuasa maut yang mampu menjamah kehidupan kami. Karena kami terproteksi di dalam tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur ya Yesus. Anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan di dalam kami. Kami mengakhiri ibadah ini. Tetapi sebelumnya kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan sepenuhnya Bapa. Biarlah virus
COVID-19 ini biarlah cepat berlalu Tuhan, dan Kau membantu para tenaga medis, Kau membantu juga pemerintahan kami Tuhan dalam menangani pandemi ini. Di dalam nama Yesus berikan hikmat kepada mereka, anugerah-Mu yang besar menyertai bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu semuanya menerima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahteranya. Terima ini dan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.